She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Indara Yulayolote dengan nomor induk mahasiswa 1811027 kelas AS 5A. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam penyelesaian pandemik tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah, pengganti undang-undang Perpu, keputusan presiden atau Kepres, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Ketika Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tersebut disahkan pada tanggal 13 April 2020, muncul pertanyaan, apakah Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tersebut serta-merta dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa? Jawabannya, untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa, perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi case by case basis atau obligor pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Nah, kemudian kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal. Yang pertama, isi perjanjian, dan yang kedua, jenis usaha obligor. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi? Jawabannya, isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi, dan apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Dalam hukum kontrak, hukum perjanjian atau perikatan Indonesia, terdapat alasan dasar pemaaf yang dapat digunakan oleh satu pihak dalam kontrak untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya kepada pihak lain dan tidak mendapat hukuman, yaitu keadaan memaksa force majeure adalah pembelaan debitur untuk membenarkan tidak terlaksanakannya prestasi kontrak disebabkan oleh peristiwa yang di luar dugaan atau suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk berprestasi, di mana halangan tersebut timbul di luar salahnya para pihak dalam perjanjian. Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata hanya menentukan akibat hukum dari keadaan memaksa, yaitu pihak debitur tidak harus membayar biaya, ganti rugi, dan bunga tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. Secara umum, keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut merupakan situasi di mana seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa absolut, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya pengakhiran perjanjian. Adapun keadaan memaksa relatif merupakan situasi di mana suatu kewajiban atau prestasi masih mungkin dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan yang sangat besar. Dalam hal ini terjadinya keadaan memaksa relatif atau hardship. Akibat hukumnya adalah penundaan kewajiban atau pelaksanaan renegosiasi kontrak. Hardship telah diatur dalam UNIDROIT Principles of Commercial Contracts yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan Status of the International Institute for the Unification of Private Law. Hardship diartikan sebagai situasi yang mengubah keseimbangan kontrak yang dapat terjadi akibat perubahan biaya pelaksanaan
atau nilai pelaksanaan yang lalu menimbulkan kerugian bagi para pihak dan diakibatkan oleh peristiwa yang hanya telah diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak telah dilaksanakan. Peristiwa tersebut tidak dipertimbangkan ketika kontrak telah dilaksanakan. Peristiwa terjadi di luar kendali pihak yang kurang beruntung dan risiko peristiwa tidak diprediksi oleh pihak yang kurang beruntung. Mengingat tidak terdapat pengertian atau batasan yang dimaksud dengan keadaan memaksa, maka isi perjanjianlah yang akan menentukan dalam hal bagaimana suatu keadaan atau situasi diartikan dengan keadaan memaksa. Jika isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam dikategorikan sebagai keadaan memaksa, maka obligor yang terkena dampak COVID-19 dapat menuntut untuk dikecualikan dari pembayaran biaya, ganti rugi, dan bunga. Hal ini tidak serta-merta berarti obligor tersebut dikecualikan dari pemenuhan prestasi pokoknya. Jika isi perjanjian tidak mengatur kategori bencana nasional non-alam sebagai keadaan memaksa, maka harus ditentukan apakah jenis usaha obligor terkena dampak dari COVID-19. Selanjutnya, jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terkait dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi dalam atau tidak dapat untuk memenuhi prestasinya. Hal ini karena terdapat perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam dianggap atau diartikan sebagai keadaan memaksa, berdasarkan isi perjanjian atau kontrak, keadaan atau situasi ini tidak dapat diberlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Dalam hal obligor dan pihak terhadap siapa ia memenuhi prestasi, tidak sepakat apakah obligor yang tidak mampu memenuhi prestasi karena dampak dari COVID-19 dianggap puan prestasi atau karena keadaan memaksa, maka pengadilanlah yang seharusnya menentukan apakah COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam adalah suatu keadaan memaksa bagi obligor yang bersangkutan. Selanjutnya, force majeure dalam masa pandemi COVID-19, dampak sosial, hukum, dan ekonomi. Yang pertama, force majeure, keadaan kahar, bahasa Prancis, yang berarti kekuatan yang lebih besar, adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat berlangsungkan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Di dalam kebijakan pemerintah, dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat pengaturan mengenai keadaan kahar atau keadaan memaksa, yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang sebelumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa, yang terdapat di dalam pasal 91 ayat 1 yang menerangkan mengenai keadaan kahar, yaitu keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dalam kontrak kerja sama konstruksi, terdapat di pasal 37 yang memuat mengenai pembahasan yang akan penulis bahas, yang menyebutkan pasal 37 keadaan kahar. Yang pertama, keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, yang termasuk keadaan kahar di antara lain bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait. Ketiga, apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia pemberitahukan kepada PPK paling lambat 14 hari sejak terjadinya keadaan kahar.
dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Yang kelima, jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. Yang keenam, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 hari sejak terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. Yang ketujuh, pada saat terjadinya keadaan kahar, kontrak ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Menjadi syarat pembebasan seseorang apabila terjadi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor dan banjir, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, epidemi atau wabah penyakit, tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa. Kesimpulan dari ketentuan pasal yang ada, bahwa yang menjadi syarat keadaan memaksa atau force majeure adalah peristiwa yang terjadi haruslah tidak terduga sebelumnya. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia terjadi di luar kesalahan para pihak. Pihak-pihak tidak dalam iktikat buruk. Peristiwa yang terjadi merupakan keadaan yang diterangkan di dalam pasal yang mengaturnya, dan apabila terjadi keadaan memaksa maka tidak dapat menuntut ganti kerugian sesuai pasal yang mengatur mengenai hal ini. Selanjutnya, dampak ekonomi. Tak hanya dari kesehatan saja, wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial ekonomi, yang mana dampak dari wabah ini sekitar 1 tahun lamanya menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kehilangan pekerjaan. Menurut studi yang dilakukan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat dan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk mengalami kemiskinan baru. Selanjutnya, dampak sosial. Dampak sosial yang dapat dirasakan dan ditimbulkan adalah kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu, banyak pekerja yang diliburkan dan bahkan dirumahkan atau PHK, kemudian ibu hamil dilarang ke RS atau puskesmas karena rawan penyebaran virus COVID. COVID-19 merubah sistem budaya, yang mana pola kehidupan atau budaya orang Indonesia senang berkumpul, bersalaman, nongkrong di kafe atau warkop, kini dituntut untuk melakukan kebiasaan baru, sesuai protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker, cuci tangan sebelum masuk area pertokoan atau kafe, dan melakukan rapid atau swab test sebelum melakukan perjalanan lintas kota. Selanjutnya, perubahan sosial yang terjadi akibat COVID-19. Yang pertama, COVID-19 merubah perilaku hidup masyarakat. Yang kedua, COVID-19 merubah skema anggaran dari infrastruktur menjadi dana kesehatan. Yang ketiga, COVID-19 merubah tata nilai atau value dalam masyarakat. Dan yang terakhir, COVID-19 merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan. Saya akan membahas tentang memulihkan ekonomi pariwisata di saat pandemi COVID-19 dan era yang normal. Nah, yang saya akan bahas di sini yaitu rancangan sasaran dan target pembangunan pariwisata 2020 dan sampai 2024. Sasaran utamanya yaitu meningkatnya citra daya saing dan kontribusi pariwisata dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ada 4 pilar pembangunan pariwisata. Yang pertama, peningkatan daya saing industri dan ekosistem usaha pariwisata. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan tata kelola destinasi pariwisata. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM pariwisata. Dan yang keempat, penguatan citra pariwisata dan diversifikasi pemasaran. Nah, indikator dan targetnya
yaitu devisa pariwisata, yang kedua kontribusi PDB pariwisata, yang ketiga tenaga kerja pariwisata, yang keempat wisatawan mancanegara, kelima wisatawan Nusantara, dan yang terakhir Travel and Tourism Competitiveness Index. Sedangkan ada juga 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, yaitu Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Danau Toba. Di Indonesia ada 10 destinasi pariwisata prioritas, yaitu Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Mandalika, Bromo Tengger Semeru, Borobudur, Tanjung Kalayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, dan Danau Toba. Sedangkan ada 5 destinasi pariwisata. Sedangkan ada juga 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, yaitu Likupang, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Danau Toba. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.